Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulil mursalin wa ala alihi ashabihi ajmain, amma ba'du. Terima kasih teman-teman telah menyempatkan waktunya untuk belajar mandiri ya, dengan menggunakan video yang saya berikan merupakan video rekaman. Kita kali ini menggunakan metode pembelajaran yang asinkronus, alias pembelajaran yang secara offline, secara online ya, walaupun secara online tapi tidak secara real time. Minggu lalu kita sudah mempelajari tentang kromatografi ya, di mana kromatografi itu teknik pemisahan yang berdasarkan distribusi antara dua frasa, yang berdasarkan pembagian analit yang memiliki afinitas terhadap fase gerak dan fase diam. Ya, ada persaingan di sana antara fase diam dan fase gerak. Kalau minggu-minggu yang kemarin kita telah mempelajari kromatografi kertas, kromatografi lapis tipis, ada kromatografi eksklusi gel, kromatografi penukar ion ya, dan minggu kemarin juga kromatografi hari Sabtu ya, kromatografi HPLC atau High Performance Liquid Chromatography, di mana HPLC ini merupakan perkembangan yang cukup bagus ya, perkembangan dari teknologi yang sangat luar biasa, sehingga dari yang manual Anda menggunakan lempengan KLT gitu, itu bisa diterapkan dalam sebuah instrumen sehingga akan menghasilkan pemisahan yang sangat bagus, resolusinya akan sangat baik dalam memisahkan senyawa yang ada di dalam campuran. Kemarin ada bedanya antara kromatografi biasa dan kromatografi yang HPLC ya. Bedanya itu di instrumen. Kalau HPLC kromatografi biasa itu ya langsung dengan menggunakan pelarut yang ada di chamber gitu ya. Kemudian dimasukkan kertasnya atau KLT-nya ke dalamnya, maka akan terjadi elusi. Tapi kalau HPLC di sana ada pompa yang akan memompa larutan ke dalam apa? Ke dalam kolom. Nantinya akan dibawa ke kolom, sampel akan terpisahkan di kolom dengan dorongan dari pelarutnya. Nah, itu ya. Nah, kemudian di sini kita akan sedikit mengulas ya tentang kromatografi gas. Di sini ada 65 slide ya yang saya berikan di Google Drive yang waktu semester awal saya sharing ke Anda. Namun di sini nanti tidak semua yang kita bahas, yang pokok-pokoknya saja ya. Ini ada yang teknis sekali ya yang ada di dalam slide kromatografi gas ini. Baik, untuk kromatografi gas sendiri ya itu prinsipnya hampir sama dengan HPLC, namun ada bedanya ya, walaupun sama tapi ada bedanya. Kalau HPLC ya itu eluennya atau fase geraknya itu menggunakan cairan, seperti di kromatografi yang lain ya. Ada kromatografi KLT, KK, eksklusi gel, sama kemarin ada penukar ion, itu sama menggunakan pelarut yang berupa cairan. Tapi kalau kromatografi gas di sini menggunakan gas ya, gas sebagai fase geraknya ya. Ini ada gas yang akan digunakan sebagai fase geraknya. Kalau fase diamnya ya tetap ya, fase diamnya juga menggunakan kolom, di mana kolomnya nanti juga diisi oleh butiran-butiran padatan seperti halnya pada kromatografi HPLC. Oke. Sama seperti kromatografi yang lain, di mana kromatografi gas ini juga menggunakan teknik pemisahan yang disyaratkan ada perbedaan distribusi dua komponen. Sama ya. Komponen apa itu? Komponen analit yang akan dipisahkan, di mana di sana ada senyawa-senyawa itu ya, ada banyak senyawa yang ada di sampel yang akan terpisah, yang akan dipisahkan. Ya. Mana tempatnya
yang akan terjadi pemisahan yaitu di fase diam. Oleh apa? Oleh fase gerak. Ya, gas berupa gas ya, fase geraknya berupa gas. Nah, di sini untuk fase gerak dari GC itu ada beberapa gas ya. Yang paling umum itu adalah H2 atau hidrogen, helium sama N2. Ya, baik. Baik, kalau Anda mendengarkan video ini ya, itu ada nanti akan di sela-sela video saya akan memberikan Anda sebuah key ya atau kunci. Nah, key-nya ini ada 4. Dan key ini silahkan nanti dikirimkan lewat Google Form ya sebagai absensi. Ya. Key-nya ada 4. Kalau Anda mendengarkan dengan betul, kayaknya ini akan lengkap ya, ada 4 sekali lagi. Peraturan di kuliah ini ada 4 key, ada 4 huruf, dan 4 hurufnya ini nanti silakan dikirimkan ya. Empat huruf ya, ada 4 huruf, ada angka, ada apa namanya, huruf abjad itu. Nah, huruf abjad ini ya nantinya akan Anda kirimkan. Huruf abjadnya akan saya berikan di sela-sela perkuliahan ya. Jadi nanti silahkan Anda dikumpulkan ya di Google Form sebagai absensi. Oke. Ini perbedaan dari kromatografi cair biasa gitu ya, dan juga kromatografi gas yang kita terangkan pada hari ini. Ada faktor tentang kelarutan. Kalau di kromatografi cair biasa seperti HPLC itu ya itu berpengaruh sekali. Kalau kromatografi gas itu tidak. Yang penting itu apa? Yang penting adalah volatil ya, atau mudah menguap. Maka di sini tekanan uap komponen itu sangat penting ya. Tekanan uap itu diberikan di sini ya, diberikan pernyataan ya. Kalau di kromatografi cair itu tidak mempengaruhi dari pemisahan ya, tapi kalau gas itu memiliki pengaruh. Oke. Nah, ini adalah merupakan persamaan Van der Meer atau HETP ya. Persamaan HETP ini itu digunakan untuk mengetahui efisiensi dari sebuah HPLC ya. Dia memiliki teoritisnya itu H atau efisiensi ya, itu A plus B per mu plus C dikali mu. Mu itu adalah laju alir. Ini sama, mu yang punyanya B dan mu yang punyanya C itu sama. Laju alir. Nah, artinya adalah laju alir dari L1 ya, dari gas pembawa, atau kalau di PLC itu cairan pembawa atau fase gerak. Next. Nah, maka di sini nanti akan ada yang namanya HETP yang maksimum ya. HETP yang optimum. Nah, diperoleh dengan mu maksimum. Nah, nanti akan berbeda-beda nilai HETP per gas ya, per macam gas atau fase geraknya. Kita lihat di sini untuk grafiknya. HETP dari gas nitrogen itu cenderung kecepatan alirnya itu di 10 ya cm per detik. He di 25, helium. Sedangkan hidrogen itu di 35. Harusnya yang bagus karena tadi syaratnya
mu atau laju alir itu harus ditingkatkan semaksimal mungkin ya, sehingga akan mendapatkan pemisahan yang sangat baik. Tapi kenyataannya ya gas walaupun gas hidrogen terbaik laju alirnya ya, dengan HETP yang sama ya dari sini, maka diperolehlah H2 ya. Maka di sini yang disarankan H2 ya, maksudnya gitu. Kenapa kok H2? Karena tadi dibutuhkan aliran yang sangat cepat. Kalau ini terlalu lambat nanti takutnya ada gangguan ya, gangguan dalam pemisahan. Tetapi di sini karena hidrogen itu mudah terbakar ya, maka digantikanlah oleh helium. Baik, untuk kata kunci, huruf kunci pertama ya, silakan dicatat, itu adalah huruf H ya. Silakan nanti ini dikumpulkan, kemudian dimasukkan ke dalam Google Form untuk melakukan absensi. Hurufnya H ya. Sekali lagi, kumpulkan kata kunci ini, huruf kunci ini ya, jadikan satu. Ada 4 huruf. Ada 4 huruf, yang satunya nanti adalah merupakan angka ya. Silahkan kumpulkan, nanti masukkan ke dalam link untuk melakukan absensi di hari ini. Kata kuncinya adalah H ya. Silahkan dicatat dahulu. Nah, maka di sini helium sering digunakan dalam pemisahan. Jadi fase geraknya itu yang paling umum dan itu sangat dianjurkan ada helium. Kenapa tadi? Yaitu karena hidrogen mudah terbakar. Ya, H2 mudah terbakar. Oke. Sebelumnya kita melihat video pembelajaran ya yang ada di media umum. Coba kita perhatikan tentang GC ya. Gas chromatography, GC, is a common type of chromatography used in analytical chemistry for separating and analyzing compounds that can be vaporized without decomposition. In gas chromatography, saya buatkan terjemahkan ke bahasa Indonesia biar sedikit memahami ya. Dan ini saya perlambat sedikit karena penjelasannya tadi terlalu cepat. gas chromatography, GC, is a common type of chromatography used in analytical chemistry for separating and analyzing compounds that can be vaporized without decomposition. In gas chromatography, there is a mobile phase which is a carrier gas, such as helium, nitrogen and argon. And there is stationary phase, called a column, which located in an oven where the temperature of the gas can be controlled. There is also a detector that measures analytes in a gas stream attached to the GC system. The flame ionization detector is almost universally employed, where the flame commonly is generated with hydrogen and air. The auto-sampler provides the means to introduce a sample automatically into the inlets. Also, manual insertion of the sample is possible. The column inlet, or injector, is attached to the column head and provides the means to introduce a sample into a continuous flow of carrier gas. In the injector, a sample is introduced into a heated chamber via a syringe through a septum. The heat facilitates volatilization of the sample and sample matrix. The carrier gas then either sweeps the entirety, splitless mode, or a portion, split mode, of the sample into the column. In split mode,
A part of the sample carrier gas mixture in the injection chamber is exhausted through the split vent. In splitless mode, all the sample carrier gas mixture in the injection chamber is transported through the column. Two types of columns used in GC: packed column, where the stationary phase is coated directly in the column, and capillary column, where the stationary phase is coated with the inner wall of the column. The mixture separation is based on differential partitioning of the components between the mobile and stationary phases. The component which has less affinity to the stationary phase, consequently less interaction, travels faster and eluted out first. And the component which has more affinity to the stationary phase, consequently more interaction, travels slower and eluted later. In addition, other factors influence the separation of the components, such as column temperature, carrier gas flow rate, column length, and amount of material injected. As compounds elute from the column, they interact with the detector. Different types of detectors can be used, such as the flame ionization detector, thermal conductivity detector, and mass spectrometer detector. The operation of the flame ionization detector is based on the detection Sebentar saya cek kok audionya hilang. of ions formed during combustion of organic compounds in a flame, which generated by hydrogen and air. To detect these ions, two electrodes are used to provide a potential difference. The positive electrode doubles as the nozzle head where the flame is produced. The other, negative electrode is positioned above the flame. When an organic compound is mixed within the hydrogen flame, mainly carbon ions are generated, and a current is produced between the electrodes proportionally to the amount of organic compound present. This current is measured with an electrometer, amplified into proper voltage, and fed into an integrator. The manner in which the final data is displayed is based on the computer and software. The number of peaks present can indicate how many components are in the mixture. Usually, the x-axis of the gas chromatogram shows the amount of time taken for the analytes to pass through the column and reach the FID detector. Typically, the y-axis, or the area of the peak, is a reflection of the amount of a specific analyte that's present. Baik, itu tadi dari penjelasan tentang GC ya, gas kromatografi. Saya akan ulas dengan cepat. Di dalam kromatografi ya, kromatografi ini kromatografi gas ini ya memanfaatkan gas pembawa yaitu berupa helium, argon, dan nitrogen. Tadi sudah saya jelaskan mengapa helium itu yang disarankan untuk digunakan sebagai fase geraknya. Karena apa? Terkait keamanan pengguna ya. Karena H2 itu mudah terbakar. Nah, kemudian di sini ya. Saya back sedikit. Di sini akan ada gas ya, tempat gas, tabung gas, helium masuk ke dalam tempat pemasukan sampel itu, nanti akan masuk kolom. Kolomnya tidak seperti kolom di HPLC ya. Untuk kolomnya GC ini kapiler, kolom yang terdiri dari stainless steel ya, sekitar mungkin 3 mm untuk diameternya. Ini dibuat bergulung ya, dibuat gulung. Kalau panjangnya itu hampir 2 sampai 1 meter gitu ya. 1 sampai 2 meter. Ya nantinya setelah
melewati kolom di sini, maka masuk ke dalam detektor ya. Nah, ada beda ya sedikit dengan HPLC. Kalau GC ini berdasarkan pemanasan ya. Kolomnya itu dipanaskan dengan dibantu pengovenan. Jadi ada oven yang panas di sini digunakan untuk menguapkan ya, membentuk senyawanya menjadi bentuk gas ya. Setelah itu akan terpisah, dideteksi dan akan dibaca oleh komputer. Ya, saya next. Kemudian ini metode penginjeksiannya ya, ada splitless ya, ada apa itu satunya ya, nanti kita akan bahas di slide. Ada sistemnya itu dengan membuka split ya, split outletnya itu dibuka, ada yang dibuka, kemudian ada yang ditutup sempurna ya. Berarti kalau tutup sempurna ya semua dari sampelnya itu masuk ke dalam. Nah, ini kolomnya tadi, kolomnya yang dibuat berlilit dan dipanaskan dalam oven. Setelah itu di dalam kolomnya itu juga terdiri dari apa? Terdiri dari padatan-padatan ya, atau fase diam, di mana fase diamnya ini akan memisahkan ya, akan memisahkan molekul-molekul yang melewatinya, sampel senyawa yang melewatinya, sehingga akan terpisah ya menjadi, kalau ini menjadi 3. Ada beberapa parameter yang harus perhatikan. Pertama, suhu kolom ya. Kolom ini kalau suhunya terlalu rendah nanti senyawa ini tidak bisa menguap. Kemudian kecepatan dari gas pembawa ya, atau fase gerak, panjang kolom, dan juga banyaknya sampel yang diinjeksikan. Kalau semakin banyak maka semakin lama ya terpisah. Panjang kolom juga gitu ya. Kalau terlalu pendek panjang kolomnya, ini GC. Ini di GC itu harus panjang ya. Kalau semakin panjang semakin bagus terpisah. Tapi kalau terlalu pendek nanti malah nggak terpisah secara sempurna. Kemudian setelah masuk ke kolom nanti terpisah seperti prinsip kromatografi biasa, baru masuk detektor. Nah, ini kebetulan detektornya menggunakan FID ya, Flame Ionization Detector. Prinsipnya itu sampel ya, sampel tadi itu dibakar di dalam chamber, dalam tempat detektornya dibakar. Nanti ketika sampel terbakar maka akan mengalami ionisasi. Nah, ionisasi tadi karena terdapat dalam api itu akan terdeteksi berupa arus ya, berupa arus yang ada di elektroda kolektor namanya minus. Ya, nantinya akan dibaca oleh komputer ya sebagai sinyal dan diterjemahkan menjadi puncak-puncak yang seperti ini. Puncak-puncak kromatogram yang pernah kita analisis di dalam praktikum ya, analisis kromatogram. Nah, itu hasilnya dari HPLC, dari GC, gas kromatografi, berupa puncak-puncak. Semakin banyak puncak maka semakin banyak senyawa yang terdeteksi di dalam sampelnya ya. Kalau semakin banyak itu berarti semakin bagus. Nah, seperti ini ya, persis seperti yang Anda praktikumkan di kesempatan terakhir, yaitu analisis kromatogram. Oke. Baik, kembali lagi kita ke slide. Ini saya next saja ya. Ini saya next. Nah, ini tadi pemasukan sampel atau yang kita lihat di video itu dalam gambar ini ya, dalam sesi ini.
Jadi ini kan di atas itu sampelnya ya yang kita suntik ke dalam namanya inlet ya. Nah, di sini ketika kita nyuntikkan ada modenya yang menggunakan injeksi split, ada injeksi yang splitless ya. Kalau injeksi yang split itu artinya ini ada keran yang dibuka ya. Keran gas yang dibuka. Saya naik dikit. Nah, ini gas dari gas pembawa masuk, ini kan ke bawah ke kolom. Kalau di split ya, split mode itu gasnya sebagian ada yang terbuang, sebagian masuk ke kolom ke bawah. Nah, ketika kita injeksikan sampel dari atas, maka di sini sampelnya juga akan ada sedikit yang terbuang, terbuang ke kanan ini, dan sebagian lagi terbawa ke dalam kolom. Itu namanya mode split atau injeksi yang split. Ada injeksi yang splitless. Nah, injeksi splitless itu kerannya yang outlet ini ditutup. Artinya gas yang dari tabung gas pembawa itu, tabung gas hidrogen contohnya, masuk ke dalam dalam injektor ini 100% masuk ke bawah ya, masuk ke kolom, tidak ada yang dibuang. Nah, ini splitless ya. Jadi sampelnya yang diinjeksikan itu masuk semuanya ke dalam kolom. Oke. Baik, untuk splitless itu tadi ya, ini bisa dilihat. Jadi sebagian ada yang dibuang sampelnya. Kalau splitless itu yang injeksi split. Kalau splitless itu 100% dimasukkan ke dalam kolom, ditutup, keran pembuangannya tutup tadi. Nah, itu ya. Ada manfaatnya kapankah memilih splitless, kapankah memilih split. Kalau injeksi splitless cocok untuk analisis kuantitatif. Artinya kamu ingin mendapatkan nilai angka ya, yang nantinya akan ditentukan menjadi FWHM, ya kan, dari puncaknya FWHM. Kalau ada yang terbuang, kita nggak tahu berapa yang terbuang. Tapi kalau kita injeksikan semua, misalkan kita masukkan 2 mikroliter gitu ya, berarti kan 100% 2 mikroliter masuk ke dalam kolom. Kalau yang split, yang ada lubangnya di samping tadi ya, ada lubangnya di sini ya. Kalau split ini dibuka kerannya, maka apa? Maka yang terjadi adalah sampel ini akan terbuang ke kanan sebagian. Berarti artinya kalau kita injeksi 2 mikroliter, ada yang terbuang 2 mikroliter tersebut. Ya, tidak 100%, tidak semuanya masuk ke dalam kolom. Nah, yang terbuang berapa? Nggak tahu. Maka tidak cocok kalau splitless, mode split itu digunakan untuk kuantitatif. Ya, yang splitless yang cocok. Gitu. Baik, untuk kode yang kedua yaitu huruf M ya. Kode yang kedua yaitu huruf M. Kode yang kedua yaitu huruf M ya. Sekali lagi, kode yang kedua huruf M. Sekali lagi, ini yang kedua, berarti kalau satu belum ada silahkan cari sendiri dengan putar video sebelumnya ya. Nah, untuk kode ini silahkan dikumpulkan dari 1, 2, 3, 4 ya. Nantinya masukkan ke link absensi yang saya berikan. Kodenya apa? Kalau Anda tahu kodenya ya, kalau Anda tahu kodenya nanti bisa digunakan absensi. Ya, oke. Saya lanjutkan. Nah,
Nah, sekarang pembahasan tentang kolom. Kolom ini ada secara umum ada dua ya, ada kolom pack atau packet kolom, ada yang kolom terbuka. Ada dua jenis. Kalau kolom pack itu terbuat dari stainless steel. Lihat pendukung dan fase diam menempel pada dinding pendukung. Lebih mudah dibuat, harganya mudah, mempunyai kapasitas yang tinggi. Kalau kolom terbuka itu terbuat dari pipa kapiler, kolom kemasan yang mempunyai jumlah plate yang pasti. Ini saya next saja ya, saya kira nggak terlalu terlalu teknis ya. Syarat fase pendukung padat atau fase diam ya, memiliki permukaan spesifik, jadi yang permukaannya itu sama. Permukaan bersifat inert, tidak bereaksi dengan sampel atau terhadap fase gerak. Secara thermal stabil, tadi kan dipanaskan ya di dalam kolom. Nah, kalau terlalu kalau terlalu tidak stabil maka mudah rusak. Ukuran partikel yang sama. Tuh, ada kolom pack. Ini jenisnya tadi ya. Mungkin bisa dibaca, enak aja. Next, ya, next aja, next. Tadi ada kolom pack, ada kolom yang terbuka. Bedanya itu. Kalau kolom pack, ini ya, dilapisi zat cair ya, sukar menguap sebagai fase diam. Ini poinnya, dilapisi zat sukar menguap, itu kolom pack ya. Kalau kolom kapiler atau terbuka, dinding kolom berlaku sebagai fase pendukung, sedangkan fase cair dilapiskan pada fase penunjang. Ya, artinya di dalam kolomnya itu di dinding-dinding dalam itu ada padatannya ya, di mana padatan tersebut juga ada seperti sifatnya agak basah gitu ya, agak basah. Kalau kita lihat dari potongan yang dari kolom, misalkan ini kolomnya gitu. Nah, ini ya di samping-sampingnya ini adalah fase pendukung ya. Dimana fase pendukung ini ya, ini kalau kita potong ya, kita potong melintang gitu. Ini padatannya, kemudian di sini juga ada fase pendukung berupa cairan gitu ya, agak basah, agak sedikit basah. Tentunya ini walaupun basah juga tidak dipengaruhi oleh suhu. Ini saya next saja. Ini bahan dan jenis dari fase diam ya, lapizon, silikon. Ini Anda bisa lihat di buku analisis farmasi, di sana akan ada penjelasan lapizon untuk bahan farmasi apa gitu ya, silikon TS, SE ya, itu untuk pemisahan senyawa apa, tetrasiklin misalkan gitu, ada di sana. Dan juga disertakan suhu kerjanya. Jadi ketika Anda mau memisahkan ini dari suatu sampel, bisa melihat dari rujukan dari sana. Misalkan paracetamol yang ada di cemaran di dalam obat dalam kemasan gitu ya. Maksudnya obat kemasan kan harusnya yang obat tradisional itu ya, itu kan harusnya nggak ada tambahan BKO ya, bahan kimia obat. Tapi nyatanya kan ditambahkan seperti paracetamol gitu ya, tetrasiklin dan lain sebagainya. Nah, itu bisa dipisahkan ya, bisa dianalisis menggunakan GC ya, dengan tentunya menggunakan
kolom yang berbeda-beda. Kalau kolom terbuka ada vcode, scode, sama plot ya, kurang satu plot. Nah, vcode itu fase diamnya berupa cairan kental yang dilapiskan secara merata pada dinding kolom. Ini vcode. Kalau scode, partikel zat padat pendukung seperti silika yang ditempelkan pada dinding dalam kolom. Itu bedanya. Kalau vcode sekali lagi itu cairan kental ya. Cairan kental yang dilapiskan di dinding pada fase diam, dinding dalam ya. Kalau scode itu silika alumina yang tempelkan pada dinding kolom. Ini bedanya. Kalau plot ya, partikel padatan yang tempelkan pada dinding kolom yang berlaku sebagai fase diam. Bedanya itu ada plot, tapi plot ini adalah porous atau dia itu memiliki pori. Padatannya itu memiliki pori ya, yang ditempelkan di dinding dalam dari fase diam atau kolom ya. Oke, suhu kolom berpengaruh ya, ada dua pengaturan, suhu isotermal dan suhu terprogram. Kalau suhu isotermal artinya ini tetap ya, tetap terhadap waktu. Jadi misalkan kamu mau memisahkan 1 jam gitu ya, jadi suhunya tetap suhu kolom yang oven tadi ya, yang di oven, terus di dalamnya ada fase diam yang berlilit itu 1 meter gitu. Nah itu di dalamnya suhunya itu dibuat tetap 1 jam, itu tetap, itu isotermal. Kalau yang terprogram itu bisa diprogram, misalkan 15 menit pertama dibuat 70 derajat, yang baris kedua 15 menit kedua misalkan dibuat 100 derajat, ketiga misalkan dibuat 200 derajat dan seterusnya. Jadi ada dua untuk pengaturan suhu ya, suhu kolom, suhu tetap dan suhu yang terprogram, isotermal sama suhu terprogram. Kalau suhu terprogram ini ya biasanya itu digunakan kalau sampelnya itu nggak keluar-keluar, tertahan di fase diam gitu ya. Maka dinaikkan suhunya agar itu cepat keluar. Kalau nggak gitu ya nanti menghabiskan gas ya, karena tetap berada di fase diam. Oke, nah detektor ini ada banyak ya. Pertama ada DCD. Silahkan nanti Anda cari ya. Ada detektor FID yang dicontohkan di video. Ada detektor ECD ya. Ada detektor fotometri nyala. Ada detektor nyala alkali. Ada detektor spektroskopi massa ya. Jadi ada berapa ini? 1 2 3 4 5. Ada 5 detektor ya. Silahkan nanti dicari perbedaannya apa gitu ya, dan fungsinya untuk apa. Fungsinya seperti apa. Baik, untuk kode yang ketiga ya. Kode yang ketiga yaitu nomor terakhir dari NIM Anda ya. Nomor terakhir NIM Anda. Kode ketiga itu nomor terakhir dari NIM Anda. Ya, nomor terakhir ya. Misalkan 112 ya berarti 2 ini ya. Berarti nanti disusun ya. Kode pertama, kode kedua, ditambah kode ketiga ini, satu lagi. Nanti kodenya terakhir. Oke. Kemudian, nah di sini bagaimana kalau suatu senyawa itu non volatil? Nah, sekali lagi syarat di GC ini catat ya, silakan catat. Syarat yang bisa terpisahkan oleh GC salah satunya adalah
senyawa yang Anda pisahkan harus volatil ya. Harus volatil. Volatil itu apa? Silakan catat sendiri. Volatil adalah mudah ya menguap. Artinya itu mudah menguap dengan suhu yang sedikit gitu. Contoh seperti apa? Ya, kita pahami misalkan seperti alkohol ya. Alkohol kalau Anda sandingkan alkohol dalam gelas, beker gelas ya, dan air dalam beker gelas memiliki volume yang sama, dibiarkan gitu aja nanti alkohol akan hilang ya, hilang dari gelas beker tadi. Nah, itu menandakan bahwa dia itu volatil atau mudah menguap. Nah, kalau kurang volatil atau tidak volatil gimana, Pak? Yaitu caranya adalah melakukan derivatisasi senyawa. Ya, derivatisasi senyawa ini ya, ini akan merubah ya senyawa yang non volatil atau tidak mudah menguap menjadi volatil. Itu yang pertama. Yang kedua, meningkatkan stabilitas dari senyawa yang volatil sehingga mudah mengalami dekomposisi parsial. Yang kedua adalah jika ada senyawa yang volatil gitu ya, itu akan mengurangi efek merusak pada suhu kan, karena tadi di suhu kolom gitu ya. Nah, kalau itu dibiarkan maka senyawanya rusak. Nanti yang terdeteksi bukan senyawa yang ada di sampel, tapi senyawa yang rusak yang mengalami dekomposisi. Oleh karena itu perlu distabilkan dengan menggunakan derivatisasi ini. Yang ketiga itu dengan cara meningkatkan batas deteksi. Kadang ada senyawa itu nggak terdeteksi, tapi ketika dilakukan derivatisasi akan naik nanti puncaknya. Ya. Nah, derivatisasi itu apa saja, Pak? Ada esterifikasi, ada asilasi, ada alkilasi, ada silisasi, ada kondensasi, ada siklisasi. Nah, ini cari ya, ini tugasnya cari pengertiannya ya, pengertiannya saja, nggak usah reaksinya, cari pengertian ya. Oke, itu ya, itu adalah merupakan GC. Nah, pada umumnya untuk kembali ke detektor ya, pada umumnya untuk GC itu dipadukan dengan spektroskopi massa ya. Nanti kita akan bahas di semester depan tentang analisis farmasi ya. Spektroskopi massa itu apa? Ya, nantinya secara garis umumnya spektroskopi massa itu adalah senyawa itu akan terdeteksi ya berupa BM-nya. BM-nya itu akan terukur lewat di detektornya, akan ada BM ya, atau MR-nya terdeteksi. Oh, ini berarti senyawanya kira-kira itu. Nah, itu spektroskopi massa. Kalau yang nyala alkali, fotometri nyala, ECD, FID itu hanya berupa serapan ya, tidak tahu berat molekulnya berapa. Tapi kalau di MS atau mass spektroskopi massa kan tahu, oh beratnya alkohol misalkan memiliki MR-nya 70 gitu. Nanti akan tahu misalnya. Oh, metanol berarti 50 misalkan gitu. Nanti akan tahu di sana. Baik, ini yang terakhir ya. Kode terakhir di sini adalah huruf Q ya. Silakan dikumpulkan 4 kode tadi, susun jadi satu ya. Kemudian silakan dikumpulkan ya di link MS Team, link Google yang saya akan bagikan ke Anda untuk absensi. Baik, itulah HPLC, GC ya, dan juga kromatografi yang lain yang telah kita bahas dalam semester ini. Untuk instrumentasinya ya, ini instrumentasinya ya, ini tadi kita juga sudah jelaskan di video ya.
ada tabung gas itu, kemudian tempat injektor, kolom di mana kolomnya ini ada ovennya, kemudian detektor dan terdeteksi di komputer ya. Recorder, kalau sekarang itu komputer nggak usum recorder, sudah terlalu lama ya, recordernya sudah terlalu lama ya, jadi seperti itu. Oke, baik, terima kasih atas perhatiannya. Kemudian petunjuk yang paling akhir ya, huruf-huruf tadi ya yang Anda kumpulkan ada 4 itu ya, ada angka 1 ya. Nah, itu balik dari belakang ke depan ya, dari belakang ke depan. Misalnya nih, kamu mendapatkan kode dari pembelajaran A, B, C. Nah, kemudian nanti di absensinya balik ya, ketik dari belakang B, C, B, A gitu ya. Dari 4 huruf yang Anda kumpulkan tadi dibalik ya. Nah, baik, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Silahkan dipelajari dengan baik dan sungguh-sungguh. Minggu depan kita akan melakukan UAS. Semoga sukses dan mendapatkan nilai yang diinginkan ya. Semoga bermanfaat ilmunya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.